Shalom. Sekali lagi, shalom. Salam sejahtera buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, bukan sekedar follower. Istilah ini sangat familiar untuk kita semua, bukan saja anak-anak, orang tua juga banyak jadi follower. Gitu. Tapi kalau dia tidak suka, dia langsung unfollow itu akun. Gitu. Ya, semoga kita tidak memilih atau membuat keputusan untuk unfollow dengan Tuhan Yesus. Ya. Kita terus menjadi followernya Tuhan Yesus. Ya. Tema kita hari ini adalah bukan sekedar follower. Nah, masa kini kita hidup di dalam teknologi yang sudah begitu super canggih. Ada orang yang berkata bahwa dunia sudah sampai di titik klimaks kecanggihan teknologi, katanya begitu. Ya, kita bisa lihat nanti ke depannya seperti apa. Apakah ada lagi yang lebih canggih dari sekarang? Nah, teknologi itu prinsipnya memberi kemudahan kepada manusia. Tapi kadang-kadang kita bikin teknologi jadi masalah. Ya. Sudah capek jalan kaki, disiapkan motor dibongkar bangkir, gas, terakhir ya tabrak sana, tabrak sini gitu. Nah, prinsip teknologi itu memberi kemudahan. Tapi dalam banyak hal, dalam banyak perkara, dalam banyak peristiwa, kemudahan itu membawa kita kepada kenyamanan dan kita kebablasan dengan kenyamanan. Padahal manusia itu diciptakan Tuhan untuk bergerak. Gitu. Tapi kita dengan teknologi itu kita semakin mager, istilah anak sekarang ya. Malas gerak. Semua dikendalikan dari tempat tidur, uang bisa datang sendiri. Kalau zaman dulu orang tua usir anak keluar untuk cari uang, sekarang anak melawan orang tua. Dari tempat tidur pun dia bisa hasilkan uang. Gitu ya. Sudah banyak hal ya, ada teknologi komunikasi, transportasi, perbankan ya. Kita bisa transfer uang, tidak perlu ke ATM, tidak perlu ke bank, dari rumah bisa transfer sekian puluh juta dan sebagainya. Makanan siap saji, dan hari-hari ini orang mulai mendapat masalah dengan makanan siap saji. Gitu. Banyak penyakit timbul karena makanan siap saji. Istilah orang sekarang adalah ultra proses. Jadi kita disarankan makan yang real food. Masakan yang dimasak sendiri di rumah, dibuat sendiri daripada masak makanan-makanan yang pabrikan gitu ya. Teknologi-teknologi ini menghasilkan generasi sekarang yang orang sebut dengan generasi strawberry. Ada yang suka makan strawberry? Strawberry itu kelihatannya indah tapi di dalam sangat rapuh. Itu generasi sekarang. Tidak punya daya resiliensi, mudah menyerah. Dapat tantangan sedikit mundur. Tidak berani hadapi tantangan, ya. Generasi strawberry. Generasi muda yang dianggap mudah terpengaruh, sensitif. Dengar sedikit sensitif, tidak responsif tapi reaktif, cepat meledak-ledak itu. Kurang tangguh dalam menghadapi berbagai tekanan. Itu kehidupan kita sekarang. Belum lagi yang ada namanya hedonisme. Gitu. Makanya orang mulai program-program healing ke sana, healing ke sini gitu. Cari healing gitu. Nah, istilah hedonisme ini sebenarnya satu istilah yang sudah ribuan tahun yang lalu, zaman Yunani kuno, diciptakan, dihasilkan atau dikatakan pertama kali oleh seorang yang berasal dari Kirene, bukan Simon orang Kirene. Aristippos dari Kirene. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan manusia adalah mencari kenikmatan segera dan menghindari rasa sakit. Itu awal mula muncul hedonisme. Orang yang mengejar hedonisme namanya hedonis. Jadi kebahagiaan manusia katanya ya, kebahagiaan manusia adalah mencari kenikmatan segera, sesegera mungkin dan menghindari rasa sakit. Kalau dia menghindari rasa sakit, dia tidak akan dapat emas. Karena kata orang tua di ujung rotan ada emas. Mesti pokosan dia baru dia mesti ada rasa sakit ya. Nah, pemikiran ini terus berkembang dari ribuan tahun sampai sekarang, bahkan sudah sampai masuk ke gereja-gereja. Gitu. Kalau Bapak Mama ingat gereja mula-mula, 300 tahun awal gereja mula-mula itu bertumbuh dengan penderitaan. Tapi masuk menjelang abad keempat, masuk tahun 400-an, gereja mulai nyaman karena diterima oleh pemerintah Romawi dan seterusnya. Gereja mulai nyaman, itu mulai kejar Tuhan gereja sampai sekarang. Di tengah-tengah tantangan penderitaan ada satu orang yang berkata begini, kalau gereja mula-mula memakai pola pemberitaan, pemuridan, pola penginjilan di 300 tahun pertama gereja itu, maka dalam waktu
100 tahun, 1 abad, seluruh dunia sudah jadi Kristen. Tapi gereja ditawarkan dengan kenikmatan, kenyamanan, gereja mulai sekarang seperti gereja tidak bisa buat apa-apa, dikendalikan. Ada gereja-gereja tertentu yang bilang begini, jemaat itu 1 minggu sudah capek dengan kerja, sudah sangat lelah. Nah, kalau mereka datang hari Minggu ke gereja, ya khotbah yang enak-enak yang bikin orang ketawa-ketawa, omong tentang berkat-berkat, mujizat-mujizat, jangan omong dosa gitu. Nanti dong sudah datang gereja lagi. Ciptakan entertain, hiburan-hiburan di gereja gitu, supaya orang betah di gereja. Seorang penginjil terkenal di dunia, dia sudah meninggal, dia pernah katakan begini, kalau satu gereja kehilangan kekuatan Injil, maka dia akan memakai materi untuk membuat jemaatnya tidak keluar dari gereja. Orang menawarkan entertain. Satu orang pendeta pernah cerita begini, ini cerita kisah nyata seorang pendeta. Satu kali dia diundang berkhotbah di satu gereja yang biasa omong tentang berkat-berkat mujizat. Jarang sekali menemplak dosa jemaat. Dia omong yang enak-enak saja. Pendeta ini juga heran, kok bisa dia diundang? Dia pergi saja khotbah. Selesai kebaktian, dia pergi ke toilet. Nah, toilet kan biasa ada namanya urinoir, hanya untuk buang air kecil. Lalu ada yang model WC untuk kloset lah begitu. Dia masuk ke yang ada pintu ke kloset. Lagi buang air di situ, dia dengar ada orang yang datang. Ternyata 2 orang datang. Dari perbincangan mereka, dia tahu 2 orang ini pengerja di gereja itu. Lalu yang satu bilang begini, menurut kamu bagaimana pendapat kamu tentang khotbah itu bagaimana? Lalu dia bilang, bagus sih sebenarnya. Tapi kalau dia khotbah begitu, terus kita undang terus, 1 tahun saja seluruh jemaat akan hilang dari gereja ini. Nah, jemaat mau yang enak-enak saja begitu. Nyaman, kita sudah kebablasan dengan kenyamanan. Lukas 21 ayat 34, ya, firman Tuhan pernah berkata begini. Ini kata Tuhan Yesus, Lukas 21 ayat 34. Ini khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ada 3 hal yang diingatkan, pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Waktu saya coba, karena ingin cari tahu, saya cari tahu apa sih pesta pora itu maksudnya apa sih gitu. Karena kita tahu kan kita suka pesta gitu ya. Tapi pesta pora itu apa? Pesta pora itu berasal yang disampaikan ditulis dalam Injil Lukas ini dari kata kraipale. Kraipale itu artinya sakit kepala karena mabuk. Jadi suatu rasa, suatu keadaan di mana orang sakit kepala karena mabuk. Ada yang pernah mabuk di sini? Mungkin yang mabuk karena minuman jarang, tapi mabuk cinta terlalu banyak. Sakit kepala karena mabuk. Itu pesta pora. Puyeng-puyeng, goyang-goyang, tripping-tripping gitu ya. Yang kedua kemabukan. Kemabukan ini dari bahasa Yunani mete, ya mungkin mirip dengan kotong suka mete gitu. Mete itu apa? Mete itu kerancunan, suatu kondisi keracunan, kondisi kontrol fisik atau mental yang kurang akibat alkohol. Tidak bisa kendalikan diri lagi. Makanya orang mabuk kalau dia rasa dia jalan goyang-goyang belok kiri belok kanan, kau mau tolong dia bilang jangan, dia pikir dia jalan lurus padahal dia belok kiri belok kanan gitu ya. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi ini dari bahasa Yunani boitikos, hidup, biotikos. Biotikos itu artinya present existence, keberadaan saat ini. Apa yang menjadi eksistensi diri yang kita kejar. Semua orang mengejar eksistensi diri. Semua orang mau dihargai, mau dianggap penting. Padahal yang dia lakukan itu tidak penting sama sekali. Orang terjebak dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Mengejar eksistensi diri. Semua orang mengejar, walaupun dia jilat sana jilat sini, yang penting naik, yang penting diakui. Nah. Di zaman sekarang kalau bicara soal eksistensi diri, present existence itu, anak-anak muda sekarang kenal dengan istilah FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Takut ketinggalan berita. Selalu kejar yang viral-viral. Dia mengejar yang viral, bukan yang vital. Yang penting viral saja. Apa itu vital? Vital itu sesuatu yang penting, yang esensi, yang hakiki. Itu yang mesti dikejar. Apa yang paling penting bagi manusia? Yesus berkata, yang penting bagi manusia bukan makan, minum, pakai. Tapi apa? Basilea dan dikaiosune. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang penting.
Kita tidak sibuk mengejar Basilea dan Dikaisone. Kita tidak sibuk mengejar kerajaan Allah dan kebenaran. Kita sibuk mengejar makan, minum, pakai. Padahal makan, minum, pakai, kata Tuhan Yesus, disediakan Allah bagi orang jahat dan orang baik. Matahari Allah berikan bagi orang jahat dan orang baik. Alam ini disediakan bagi orang jahat dan orang baik. Semua bisa pakai. Kalau kita mengejar itu, kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak menyembah Allah, kata Tuhan Yesus. Kita kasih contoh. Kalau sakit, kita orang Kristen, sakit mau usaha untuk sembuh atau tidak? Iya. Orang yang tidak mengenal Allah, kalau sakit usaha untuk sembuh atau tidak? Iya. Itu humanis. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Orang lapar, cari makan, iya. Orang Kristen lakukan itu. Orang bukan Kristen, orang yang tidak mengenal Allah lakukan itu, iya. Lalu apa bedanya? Bagi orang yang pikirannya sangat humanis dan duniawi, dia akan marah kita. Makanya khotbah di bukit, yang ada Matius 6 ayat 33 tadi yang beta sampaikan. Khotbah di bukit bukan untuk orang yang tidak mengenal Allah. Khotbah di bukit bagi orang yang mengenal Allah. Makanya Yesus berulang-ulang kali dia katakan, kamu telah mendengar firman. Kamu telah mendengar firman, berarti kamu sudah harusnya tahu Allah. Kalau kita omong hal ini dengan orang yang tidak mengenal Allah, dia bisa pukul kita. Lu omong enak, beta lapar masa tidak cari makan? Iya. Kamu lapar cari makan, saya lapar cari Yesus. Nah itu bedanya kita. Karena kita telah mendengar firman Allah. Itu yang membuat kita beda dari orang lain. Itu yang membuat kita menikmati penderitaan karena kita tahu apa akibat dari penderitaan. Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini, kita pun bertekun di dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Karena penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, karakter. Dan karakter itu menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita betah menikmati penderitaan karena Kristus janji tidak akan meninggalkan kita. Nah bagi orang di luar Kristus, dia tidak bisa mengerti ini. Makanya ingat Yesus katakan firman itu Matius 6, 5-7 itu bagi orang yang sudah mengenal Allah. Bagi kita semua yang bilang kita Kristen saat ini, kita harus mengerti ini. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh akal budimu, berubah, cara berpikirmu berubah. Supaya hidupmu berubah. Kalau tidak kamu sama saja, tidak ada bedanya. Banyak orang yang karena eksistensi diri, mengorbankan diri asal diterima oleh kelompok dan geng. Kita sudah tahu banyak remaja yang jual tubuh hanya untuk beli HP. Supaya bisa viral. Supaya tidak terjebak FOMO, fear of missing out. Nikmati rokok, narkoba, seks bebas hanya supaya bisa diterima di kelompok tertentu. Banyak anak-anak yang meninggalkan waktu berkualitas dengan orang tua. Anak-anak muda, remaja tinggalkan waktu dengan orang tua, sibuk dengan dia pun kelompok-kelompok geng-geng. Supaya bisa diterima. Padahal apakah teman-teman geng itu lebih penting dari keluarga kita? Kita datang ke dalam dunia bukan melewati geng itu, tapi melewati orang tua kita. Apa yang penting? Dunia ini sudah tidak bisa bedakan lagi mana yang penting dan tidak penting, mana yang viral dan mana yang vital. Kita tidak bisa bedakan lagi, sudah bercampur baur jadi satu. Tapi Bapak Mama Saudara perhatikan baik-baik. Yesus pernah bercerita, ada orang yang menanam gandum, kemudian ada musuh datang tanam ilalang. Pekerja di kebun itu dia tahu mana gandum, mana ilalang. Walaupun sulit dibedakan. Kita harus tahu mana gandum, mana ilalang. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Mari kita baca bacaan Alkitab kita hari ini. Matius 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ada 3 hal yang harus dilakukan. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 3 hal yang Yesus katakan. Menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kalau dalam Injil Lukas, dia tidak hanya bilang memikul salibnya, tapi memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Pada waktu perkataan Yesus ini disampaikan kepada murid-murid, orang-orang pada masa itu berhadapan dengan 2 situasi atau 2 pengaruh yang besar. Yang pertama, manusia berpikir dan berusaha menjadikan dirinya Allah. Manusia berpikir dan berusaha menjadikan dirinya Allah. Siapa dia?
Kaisar Roma. Maka semua orang harus sujud menyembah dia. Kalau menyembah yang lain, mati. Atas dasar konteks ini, di dalam surat Roma, Paulus menulis, siapa yang berseru kepada Tuhan, dia diselamatkan. Karena ketika berseru nama Yesus, mati. Bagi orang Roma, lu selesai. Kondisi yang kedua, pengaruh yang kedua, firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi ada orang yang menganggap dirinya Allah harus disembah, kalau tidak disembah mati. Tapi ada firman Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan firman Allah yang jadi manusia itu bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku? Orang-orang pada saat itu, mereka dipengaruhi dengan pemahaman reinkarnasi. Mereka tidak kenal inkarnasi, mereka hanya tahu reinkarnasi. Jadi mereka bilang, Yesus kamu baru 30 tahun. Kalau kamu bisa buat perbuatan-perbuatan hebat ini, pasti kamu dipengaruhi dengan roh-roh leluhur, dengan orang-orang kuasa-kuasa yang lain. Jadi kamu ini Elia. Menurut Lukas 9 ayat 19 dikatakan begini, Lukas 9 ayat 19. Jawab mereka, ini konteks yang sama, Yesus tanya pada murid-murid, kata orang siapa aku? Orang-orang bilang begini, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Kamu tidak bisa apa-apa, kamu bisa begini karena nabi-nabi dulu masuk ke dalam kamu. Sama kayak kotong, kalau mau cari kekuatan di mana? Di kuburan nenek moyang, omong-omong sedikit. Nah. Mereka hanya tahu reinkarnasi, mereka tidak tahu inkarnasi. Inkarn itu artinya menjadi daging, karnivora, kita tahu karnivora. Firman yang menjadi daging, inkarnasi. Gitu. Lalu Yesus tanya, oke, itu kata orang, tapi sekarang menurut kamu siapa aku? Orang-orang boleh katakan begitu, tapi kamu sendiri bilang aku ini apa? Aku siapa? Petrus langsung menjawab. Kira-kira sama terjemahan bebas dia bilang begini. Bahwa Yesus memiliki kuasa atau kehidupan lain, tapi bukan reinkarnasi, melainkan inkarnasi. Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, inkarnasi. Lalu Yesus berkata begini, merespon pernyataan Petrus. Di atas pengakuan ini, sekarang aku akan membangun gerejaku. Di atas dasar pengakuan, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Atas dasar ini, kubangun jemaatku. Dan alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Menurut Matius 16 ayat 18. Alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Hedonisme tidak dapat mengalahkannya. Apapun itu. Roma 8 ayat 38, 39 bilang, apa yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Gereja bukan berdiri karena keinginan manusia. Bukan karena uang orang-orang kaya. Bukan karena pengaruh orang-orang berjabatan atau terkenal. Bukan karena mereka gereja berdiri. Tapi gereja berdiri atas pengakuan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Itu dasar pengakuan gereja. Di atas dasar ini, gereja tidak akan terkalahkan. Tapi kalau kita bangun karena uang orang-orang kaya, karena pengaruh orang-orang berjabatan, karena orang-orang terkenal yang mau, habis selesai gereja itu. Jadi mari kita koreksi hati kita, gereja baik kita yang ada di sini maupun pribadi masing-masing, saya hidup karena siapa dan karena apa. Kalau saya hidup karena mengejar makan, minum, pakai, saya akan dibabat habis dengan ketakutan masa kini. Masa kini seluruh manusia dihantam dengan berita-berita yang menakutkan. Jadi kita mati bukan karena berita itu, tapi karena rasa takut yang kita bangun dalam diri sendiri. Rasa takut itu menimbulkan berbagai macam penyakit, stres, depresi, dan sebagainya. Manusia yang hidup atas dasar pengakuan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, dia akan bertahan sampai akhir. Dan Yesus katakan mereka yang bertahan sampai akhirlah yang selamat. Artinya begini, jika kita kehilangan iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka hidup kita maupun gereja akan kolaps, akan runtuh. Karena batu karang itu hancur, tidak ada dasarnya. Yesus bilang kepada Petrus, engkau Petrus, engkau Petra, engkau Peter, engkau Kefas, engkau batu karang. Di atas batu karang ini kubangun jemaatku. Bagaimana kalau batu karang itu hancur?
selesai. Batu karang itu apa? Pengakuan Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Pada masa-masa gereja awal, setelah Yesus naik ke surga, orang Kristen dikejar, mereka beribadah di kuburan-kuburan katakombe, menghindar dari orang-orang Romawi. Tidak senyaman kita bergereja, penuh penderitaan gereja itu. Kurang lebih 300 tahun masanya. Nah, mereka tidak bisa langsung ketemu ke kita seperti ini untuk beribadah. Sembunyi-sembunyi baru beribadah. Lalu dari mana mereka tahu bahwa ini orang Kristen, ini bukan? Susah dibedakan. Jadi mereka menggunakan satu simbol dalam bahasa Yunani, iktus. I-C-H-T-H-U-S. Iktus. Iktus itu bahasa Gerika, bahasa Yunani kuno artinya ikan. Jadi kalau mereka mau tahu rumah orang Kristen atau bukan, kalau sekarang kita kan pakai tanda salib. Dulu awal-awal ketika masa tahun 98 semua rumah tanda salib. Kalau mereka itu pakai tanda ikan, gambar ikan. Jadi kita coba masa nanti di browsing sebentar, ketika saja iktus akan muncul simbol ikan. Iktus. Kalau mereka ketemu dengan orang-orang di pasar atau di jalan mau tahu ini saudara Kristen atau bukan, mereka akan tunduk ke tanah lalu gambar ikan di tanah. Kalau yang sebelahnya Kristen, pengikut Kristus, dia akan buat juga iktus. Berarti saudara, iktus. Kenapa mereka pakai iktus? Mungkin karena berpikir ya kita manusia seperti ikan. Ikan dalam air laut tapi tidak asin, tetap tawar, kira-kira begitu. Tapi yang paling kuat, iktus itu singkatan dari Iesus Christos Theos Ueos Soter. Iesus itu bahasa Yunani Kristus, Iesus. Christos, IC, T itu Theos, Tuhan, Uios itu anak, Soter, itu juru selamat. Yesus Kristus, Tuhan, juru selamat. Itu pengakuan iman mereka. Dan itu yang membuat mereka bertahan 300 tahun meskipun didera, dibakar hidup-hidup. Melawan singa di Koloseum. Jadi gladiator, bertarung dengan binatang buas. Mereka bertahan karena iktus pengakuan iman itu. Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Nah, kita coba hadapi masalah, kita pikir apa? Lu tunggu, nanti beta balas. Di tiap masalah, tantangan keadaan yang kita hadapi, pas kita punya masalah rumah tangga, cekcok suami istri, pertengkaran orang tua dengan anak, masalah ekonomi, ada yang setia melayani belum dapat kerja juga, sudah umur sekian setia melayani belum menikah juga. Segala macam pertanyaan kita hadapi. Seperti seminar yang lalu, jika Allah itu baik, mengapa saya menderita? Di tengah semua tantangan, masalah yang kita hadapi, kita mungkin pulang dari sini kita bisa buat daftarnya, bisa ratusan mungkin ribuan. Tapi di setiap masalah itu, coba kita ingat pertanyaan Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kamu boleh hadapi masalah itu, masalah rumah tangga, terus menurut kamu siapa aku? Kamu boleh berhadapan dengan masalah sakit penyakit, berhadapan dengan masalah pengangguran, tidak punya kerja, usia sekian belum menikah. Harusnya dipromosi tapi didemosi, tidak dianggap, diremehkan. Oke, kamu hadapi situasi itu, di tengah situasi itu, pengakuan kamu terhadap saya ini apa? Menurut kamu, siapakah aku ini? Ini yang membuat kita bertahan di tengah penderitaan. Kalau kita pikir-pikir masalah itu, kita hancur. Di dalam konteks Matius 16, tadi kita baca ayat 24, tapi kalau kita baca keseluruhan, Matius 16, ada beberapa konteks yang terjadi di situ. Kita mulai dari ayat 1, itu cerita orang Yahudi minta tanda kepada Yesus. Kalau memang engkau benar Mesias, tunjukkan tanda itu. Yesus menghindari berdebat dengan mereka dan dia kasih tanda Yunus. Lalu setelah itu ada cerita, Yesus ingatkan murid-muridnya tentang ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi ada tanda, ada ajaran. Setelah cerita itu, Yesus tidak menjawab langsung kepada orang Farisi dan Saduki, tapi dia seperti menjawab tanda yang diminta oleh orang Yahudi, yaitu dia berkatakan begini, dalam ayat 21, aku mau pergi ke Yerusalem. Sebab Mesias harus menderita di Yerusalem, itu tandanya. Bahwa dia Mesias, dia harus menderita di Yerusalem. Lalu setelah itu, ada cerita, Petrus, dia mengaku Yesus Mesias anak Allah yang hidup. Tapi kemudian ketika Yesus bilang dia mau pergi ke Yerusalem dan menderita, Petrus menolak itu. Petrus menemukan ajaran yang salah tentang Mesias. Lalu Yesus mengkritik dia dan menemplak dia.
Bagaimana dengan kita yang sering menyanyi, oh Yerusalem. Oh Yerusalem, ketika kita nyanyikan kita bayangkan Yerusalem itu indah ya di sorga. Tapi Yesus bilang saya ke Yerusalem untuk menderita. Ya, kita menolak penderitaan, kita mau yang indah-indah saja. Gitu. Jadi, sekali lagi kalau nyanyi lagu Oh Yerusalem, ingat penderitaan di dunia ini. Nanti kita akan nikmati Yerusalem yang baru, tapi ingat ada Yerusalem yang lama. Dan Yesus ke Yerusalem yang lama untuk menderita. Fokus dari perkataan Petrus ketika dia bilang, kiranya Allah menjauhkan penderitaan itu dari kamu, fokusnya adalah menghindari penderitaan. Yang kedua, Petrus bertentangan dengan rencana Allah, yaitu Yesus harus menderita untuk menebus manusia. Dan yang ketiga, menurut Tuhan Yesus, Petrus memikirkan pikiran-pikiran manusia, bukan pikiran-pikiran Allah. Dengan jelas Yesus ingatkan kepada Petrus, ada intervensi setan. Dalam hal ini ada intervensi setan. Matius 16 ayat 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Matius 16 ayat 23, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, sekarang kalau kita tanya, oke, enyahlah iblis, iblis enyahnya kemana? Ke sana, kiri, kanan, atau belakang? Dalam bahasa Yunaninya, di beberapa terjemahan Inggris dia berkata, get behind me. Enyah itu artinya, kamu di belakang saya, get behind me. Setan, kamu di belakang saya. Petrus, kamu di belakang saya. Kamu jangan atur jalan saya. Nah, kadang-kadang kita dalam penderitaan, kita suka sok-sok atur Tuhan. Tuhan bekerja terlalu lama, lebih pipa pokok sah. Doa-doa terlalu lama, dia tobat-tobat. Hantam sapi pakai kuasa gelap sah. Setan bekerja lebih cepat dari Tuhan. Berhadapan dengan itu, Yesus katakan, get behind me. Kamu di belakang saya. Kalau kamu mau ikut aku, di belakang saya. Jangan pimpin saya. Sekali lagi, ketika kita menghadapi dengan berbagai macam persoalan, pertama, tanyakan. Ingat pertanyaan Tuhan Yesus, menurut kamu siapa aku? Lalu yang kedua, kita di depan Yesus atau di belakang Yesus? Karena yang Yesus katakan tadi 3 hal. Menyangkal aku, pikul salibnya setiap hari dan ikut aku. Ikut Yesus kemana? Yesus bilang, saya akan ke Yerusalem untuk menderita. Hati-hati dengan intervensi iblis di dalam kehidupan kita. Ingat, Petrus baru saja dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Allah Bapa, dan dia mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Selang beberapa saat, kita tidak tahu berapa saat itu, mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit, mungkin 1 jam. Petrus langsung dipengaruhi oleh iblis. Ada orang-orang yang lagi asik-asik bercerita, ketawa-ketawa, tiba-tiba berkelahi. Kenapa bisa? Mungkin lagi asik-asik senang, dipengaruhi oleh iblis. Ayub pernah mengakui itu dalam Ayub pasal 1. Tiap pagi dia akan bangun dan dia membawa korban persembahan bagi anak-anaknya. Dia bilang begini, mungkin tadi malam dong pesta terlalu senang-senang dong sukutuk Allah. Ingat, kalau kita tidak hati-hati, iblis akan intervensi pikiran kita. Bagi anak Tuhan, iblis tidak bisa rasuk dia karena Roh Kudus ada, tapi bisa pengaruhi pikiran kita untuk lakukan yang salah. Ada orang yang serius beribadah di gereja, dengar firman Tuhan serius, ketika altar call menangis-nangis, penyembahan menangis-nangis. Tapi ketika keluar dari gereja, setan tumpangi pikiran dia. Ketika dia berhadapan dengan keadaan yang tidak dia sukai, menjengkelkan, iblis pengaruhi pikiran dia dan dia mulai pikir, dia akan balas dulu suatu saat. Hati-hati. Makanya Yesus pesan, berjaga-jaga dan berdoa. Hati-hati. Di setiap saat, hati-hati. Karena Allah sendiri bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah kita juga, hati-hati setiap saat. Sebelum kita beri respon kepada keadaan, pikirkan siapa kita, saya orang Kristen. Kita meresponi perbuatan orang bukan karena perbuatannya kepada kita, tapi karena siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita? Kita punya 1000 alasan untuk balas dendam. Iya, semua orang di dunia akan setuju dengan perbuatan kita, tidak akan yang melawan. Tapi orang Kristen melakukan sesuatu karena siapa dia di hadapan Tuhan. Bukan karena apa yang orang lakukan kepada kita. Yesus berkata,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Waktu Yesus katakan ini, dia mau bilang begini, kan pernyataan ini Yesus katakan setelah Petrus mengakui Yesus Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Yesus sebenarnya mau bilang begini, oke, kalau kamu mengakui aku Mesias anak Allah yang hidup, sekarang aku mau ke Yerusalem, kamu mau ikut atau tidak? Petrus ternyata memilih untuk tidak ikut. Dengan dia menarik Yesus dan dia bilang jangan sekali-kali itu menimpa engkau. Nah sekarang kita, kalau kita bilang kita mau ikut Tuhan, pertanyaannya mau ikut kemana? Gitu. Oke, ke surga, setuju, amin, kita semua ke surga ikut Yesus. Tapi ingat kita sekarang ada di dunia. Dan dunia ini penuh dengan penderitaan. Mau menderita kok tidak? Kalau tidak mau menderita, tinggalkan dunia ini segera. Nah, tapi kita mau tinggalkan caranya bagaimana? Suruh orang tembak kita kok mati. Nah, itu namanya bunuh diri. Ya, bunuh diri berdosa. Ya jalannya saja dipilih sampai orang bunuh kita. Atau sampai tua sakit-sakit dan mati. Ya, tidak ada pilihan lain. Tapi ingat, menjalani itu sebelum masuk ke kerajaan surga yang kita lihat dengan mata jasmani, mata telanjang, mata fisik, penuh dengan penderitaan. Mau ikut Yesus atau tidak? Di tengah-tengah penderitaan itu, mau tetap ikut Yesus atau tidak? Itu pilihan kita. Yesus pernah bilang begini, oke, di dalam Lukas, dalam cerita yang sama, Yesus pakai perumpamaan. Kamu harus pertimbangkan baik-baik kalau kamu bilang mau ikut aku. Dia kasih perumpamaan, ada orang yang bangun menara. Tidak baik-baik membuat perhitungan. Akhirnya menara itu tidak selesai. Lalu orang yang lihat menara tidak selesai, ejek dia. Orang ini bangun menara tapi tidak selesai. Atau dia bilang, atau ada kerajaan mau pergi perang dengan kerajaan yang lain. Buat perhitungan, apakah dengan tentara sekian bisa kalahkan atau tidak. Kalau tidak bisa kalahkan, buat perdamaian, gencatan senjata. Yesus senang orang ikut dia, tapi dia kasih ingat, lu ikut beta, menderita. Kalau tidak mau menderita, Yesus mau bilang, jangan ikut aku. Makanya kalau Yesus, ya ini ilustrasi kalau baru-baru dia ikut caleg, dia kampanye, pasti tidak ada orang yang pilih dia. Betul kan? Orang tidak pilih dia. Ya, semua janji kampanye menyenangkan, hedonis di situ. Tapi dia bilang, saya mau kampanye, saya caleg nomor 1 dari partai kerajaan surga. Yang mau ikut saya menderita. Ada yang mau ikut? Tidak ada. Semua balik pulang. Seperti kita, ambil berkatnya, tinggalkan orangnya. Ya kan itu prinsip kampanye. Tuh. Ke gereja, ambil berkatnya, tinggalkan Tuhannya. Nanti susu salah perlai datang lagi ke gereja, ambil berkatnya, tinggalkan orangnya. Nah yang model gitu Yesus akan tendang masuk neraka. Gitu. Jadi mari kita hari ini, bersyukur kita sudah Kristen, tapi pikirkan kembali. Bukan sekedar follower. Kalau hanya follower kita akan hancur di jalan. Ingat, Yesus tidak pernah mengemis mencari pengikut. Tidak pernah dalam Alkitab kita bilang Yesus mengemis cari pengikut. Tapi gereja yang benar-benar berdiri di atas pengakuan bahwa Yesus anak Allah yang hidup, maka gereja itu tidak akan pernah kekurangan jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ingat catatannya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak akan kehilangan kekurangan jemaat seperti itu. Walaupun 1-2 tetap ada. Karena Allah yang memelihara gerejanya, karena pengakuan itu. Karena Yesus membangun gerejanya atas dasar pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi ingat, mereka yang menjauh dari Yesus dan gerejanya, satu saat akan berhadapan dengan Yesus dengan gemetar, karena murka Allah yang menyala-nyala. Dan semua orang akan berhadapan dengan itu. Waktu orang Yahudi minta tanda, Yesus tidak menjawab mereka secara langsung. Tapi kemudian Yesus beri tanda kepada murid-muridnya menurut Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Itu tandanya, aku pergi ke Yerusalem untuk menderita. Kamu mau ikut atau tidak? Kalau kamu bilang aku Mesias, anak Allah yang hidup, saya mau ke Yerusalem untuk menderita. Mau ikut atau tidak? Jangan cuma nyanyi, monggo, monggo. Apa tuh? Monggo-monggo dari Gusti gitu ya. Sami dari Gusti. Tapi Gusti kemana? Gusti ke Yerusalem. Oh no, saya mau belok kiri sedikit. Yesus mau ke Yerusalem. Kita hanya mau Yerusalem yang kedua atau Yesus. Yerusalem pertama kita tidak mau, karena kita tidak punya uang sampai ke sana. Menderita. Menderita bagi Kristus. Karena itu, teologi kemakmuran, teologi sukses tidak cocok dengan berita Injil.
Teologi sukses, teologi kemakmuran berkata, ikut Yesus pasti kaya raya, pasti sehat-sehat. Kalau kamu sakit, pasti kamu berdosa. Kalau kamu miskin, pasti kamu bodoh. Tapi ingat, Abraham, Allah janjikan, punya keturunan. Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kuasai Kanaan, tapi sampai mati, Abraham hanya punya satu keturunan yang dijanjikan, Ishak. Dan dia kubur istrinya pun, dan dia pun di tanah yang dia beli. Jadi teologi kemakmuran tidak cocok dengan Injil. Makanya belajar firman Allah yang benar. Kalau kita baca baik-baik Ibrani 11. Ibrani 11 itu judulnya sudah jelas-jelas. Pahlawan-pahlawan iman. Jelas sekali, clear. Tapi apa yang mereka alami, menderita, digergaji, dipotong, disalibkan, dibakar hidup-hidup. Itu pahlawan iman. Lalu kita pahlawan apa? Pahlawan iman kok pahlawan kesiangan? Menderita. Diejek, didera. Nah kalau pahlawan iman diejek, didera, masa kita tidak mau diejek, didera? Yesus saja, kalau menurut tradisi penyaliban kuno itu, Yesus itu ditelanjangi bulat-bulat. Bukan pakai, apa tuh, seperti kalau kita nonton di film, itu mungkin hanya penghargaan saja gitu, manusia. Ditelanjangi, diejek, diludahi. Nah masa kita tidak mau? Kita bilang begini, kok besok salah kenapa dia bikin? Yesus itu salahnya di mana? Yesus bilang, kalau saya salah, tunjukkan kesalahan saya. Tapi kalau saya benar, kenapa kamu tampar saya? Disalibkan. Lalu masa kita hanya mau diejek kalau kita salah? Masa kita lebih jago dari Yesus? Tidak. Rela menderita karena kita berjalan menuju Yerusalem yang lama. Nanti kalau senang tuh di Yerusalem yang baru. Lolos seleksi masuk ke Yerusalem yang lama, baru masuk ke Yerusalem yang baru. Masa tidak sampai Yerusalem yang lama langsung loncat naik. Kita belum kelas 1 langsung mau naik kelas 2, tidak bisa. Sekarang kita lihat menyangkal diri. Menyangkal diri itu banyak ketika saya pelajari bagian ini, Yesus kan berkata ada 3 hal. Menyangkal diri, pikul salibnya setiap hari dan ikut aku. Menyangkal diri, saya coba pelajari apa arti menyangkal diri. Ada beberapa terjemahan pengertian menyangkal diri, tapi sederhananya menyangkal diri itu bilang begini. Menyangkal diri dalam konteks ini artinya saya tidak penting. Yesus yang penting. Saya mau tidak menderita, tapi karena Yesus memilih menderita, saya rela menderita demi Yesus. Yesus yang penting, saya tidak penting. Orang yang mengenal Yesus benar-benar, maka dia akan setuju, Yesus yang penting, saya tidak penting. Kita semua setuju, kalau kita menggadai barang di pegadaian, dan kita tidak bisa menebusnya, karena kita tidak punya uang, lalu ada orang yang baik hati tebus barang kita dan kasih barang itu ke kita, kita akan sangat menghormati dia. Dan kita katakan dia lebih penting dari saya. Nah Yesus menebus hidup kita. Dia lebih penting dari kita. Maka waktu kita menghadapi situasi tidak menyenangkan, difitnah, dianggap rendah, tidak dianggap, kita benar disalahkan, harusnya dipromosi, kita dipromosi, kita dilecehkan, kita dibuat menjadi sangat tidak nyaman. Ketika menghadapi situasi itu, tanya kepada diri sendiri, dalam situasi ini siapa yang penting? Saya atau Yesus Kristus yang penting? Kalau kita bilang kita penting, silakan lawan keadaan itu. Tapi kalau Yesus yang lebih penting, apalagi dia membawa kita ke dalam situasi itu untuk membentuk hidup kita, iman kita di hadapannya, jangan-jangan pada akhirnya kita terbukti melawan dia. Ingat waktu Yesus disalibkan, Matius 27 ayat 42. Orang-orang yang menyalibkan Yesus dong katakan begini, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak turun dari salib? Mati saja dia bisa bangkit, masa turun dari salib tidak bisa? Masa luka cambuk-cambuk dia tidak bisa sembuhkan? Bisa, sangat bisa. Waktu di Getsemani, Petrus mau ambil tindakan, dia bilang, apakah kamu pikir saya tidak bisa panggil 12 laksa pasukan malaikat untuk hajar ini orang semua? Bisa. Tapi kenapa dia menyerahkan diri? Saya lebih senang istilah Yesus menyerahkan diri daripada ditangkap. Kalau ditangkap itu seolah-olah dia lari dan orang tangkap. Kan tidak, dia serahkan, ini aku. Bawa aku, biarkan mereka pergi, selamat. Satu, kenapa Yesus tidak mau turun dari salib? Yang pertama, menurut saya, karena Yesus mau penuhi rencana Allah demi keselamatan manusia. Mau tuntaskan,
Makanya salah satu kalimat di atas kayu salib adalah tetelestai. Sudah selesai, it's finished, tidak ada hutang lagi. Sudah saya bayar semua hutang. Yang kedua, Yesus mau menunjukkan bahwa kemenangan itu dia raih melalui jalan penderitaan. Kalau orang dunia berpikir begini, kamu sukses kalau kamu berhasil melewati penderitaan. Kamu hebat. Tapi menurut Allah, di tengah penderitaan pun kita bisa menang. Itu yang membedakan kita dari orang lain. Meskipun di tengah langkah-langkah penderitaan, kita melangkah sebagai pemenang, bukan pecundang. Kita tetap menang. Lukas 23 ayat 47, ini bukti kemenangan Yesus. Lukas 23 ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ketika kepala pasukan ini, centurion ini, mengakui Yesus orang benar, berarti yang pertama, dia membatalkan keputusan Pilatus dan orang-orang yang selipkan Yesus. Mereka semua salah, orang ini yang benar. Yang kedua, dia mengakui Yesus, pengakuan seperti pengakuan Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, engkau orang benar. Engkau datang dari Allah, kami semua salah. Nah, orang dunia ketika melihat orang Kristen menderita, dia akan tertawakan kita. Apalagi kalau dia tidak alami penderitaan, tidak alami sakit, dia sukses terus. Dia tertawakan kita. Tapi ketika kita bertahan di tengah penderitaan, kita tetap setia beribadah, itu yang membuat dia tercengang. Makanya kepala pasukan ini melihat cara matinya Yesus. Dia katakan orang ini orang benar. Kalau Yesus turun dari salib, dia bilang, oh lu sama saja orang lain. Kalau di tengah penderitaan kita maki-maki orang, sama saja yang lain. Kita bersungut-sungut, sama saja yang lain. Kita lapar, kita mencuri, sama saja yang lain. Tidak ada bedanya. Waktu sakit, sibuk-sibuk pakai obat suangi segala macam, sama saja yang lain. Tapi dengan kesetiaan melalui penderitaan, orang-orang akan katakan orang ini orang benar. Dia setia, dia punya Tuhan yang hebat. Dia tetap bertekun beribadah meskipun sakit. Meskipun punya masalah, dia tetap setia. Itulah ajakan Yesus kepada murid-murid, aku mau ke Yerusalem, mau ikut atau tidak? Follow me atau follow yang lain. Di tengah-tengah itulah, Yesus katakan, sebagai perwakilan manusia, dia katakan Allah lebih penting dari saya. Menuntaskan karya Allah di dalam hidup saya jauh lebih penting dari diri saya yang tersalib. Galatia 2 ayat 20. Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena itu aku tidak menolak kasih karunia Allah. Jadi kita hidup ini karena Kristus yang hidup dalam aku. Biarkanlah Kristus yang memiliki keputusan-keputusan dalam hidup kita. Karena dia yang hidup dalam kita. Apa yang diputuskan kita terima. Maria ketika mendengar kabar bahwa dia akan mengandung tanpa suami manusia. Dia katakan, aku ini hamba Allah, hamba Tuhan. Jadi padaku menurut perkataanmu. Saya ini hamba, saya bukan Tuhan. Hamba tidak punya hak untuk memutuskan. Itu tradisi pada masa itu. Kita sekarang pun kalau kita punya pembantu, kita tahu pembantu kita tidak punya hak untuk mengatur kita. Hanya Tuhan yang punya hak untuk mengambil keputusan. Kalau Tuhan mengambil keputusan itu, saya taat walaupun saya tidak suka. Saya tabah meskipun saya menderita. Yang kedua, memikul salibnya. Pada abad pertama, ketika Yesus katakan pikul salib, semua orang mengerti pikul salib artinya mati. Selesai, tidak ada yang lain. Dan pikul salib, disalibkan pada masa itu adalah hukuman paling keji. Tidak ada lagi yang lebih keji dari hukuman salib. Semua orang tahu, pikul salib artinya mati. Jadi kalau murid-murid dengar itu, mereka langsung tahu ini mati. Makanya Petrus bilang, guru kalau bisa jangan dulu guru. Beta belum jadi bos, belum punya pengikut. Nah, mereka menolak itu. Mereka gelisah menghadapi itu. Tapi mari kita lihat baik-baik ya. Di dalam teks itu dikatakan pikul salibnya. Kalau dulu tahun-tahun berapa ya, 90-an ada lagu rohani terkenal,
Memikul salibmu dengan sejuta harapan. Lagu ini tidak teologis, tidak alkitabiah. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa memikul salib Yesus. Itu salib terlalu berat. Hanya Yesus yang sanggup pikul. Yang kita pikul adalah salib kita sendiri. Salib dari mana? Salib akibat menyangkal diri. Salib akibat mengatakan Tuhan Yesus engkau yang penting, saya tidak penting. Ketika kita katakan saya tidak penting, siap-siap direndahkan oleh siapapun. Nah ketika direndahkan kita sakit hati, kita jengkel, kita mau balas, pikul salib itu. Kalau kita tidak mau pikul salib itu, Yesus bilang kamu tidak pantas jadi follower saya. Kalau kamu ikut aku direndahkan sampai mati di kayu salib, ditelanjangi, diejek. Makanya salah satu nilai di dalam buah roh adalah lemah lembut. Lemah lembut itu gambaran seperti kuda liar yang dijinakan. Ketika kuda liar dijinakan, dia tetap punya kekuatan. Kekuatannya tidak hilang. Tapi hanya dengan tali les, goyang sedikit, dia ikut. Itu namanya lemah lembut. Bukan lemah gemulai. Orang jalan lemah gemulai, lawan dia ditampel, misalnya lu kaget. Nah, itu bukan lemah lembut, itu lemah gemulai. Apalagi lemah lunglai, itu lebih parah lah ya Bapak. Itu dia semua jatuh, angin sepoi-sepoi jadi rubuh. Nah, kita ini lemah lembut. Kita punya kekuatan untuk melawan, tapi karena Yesus lebih penting dari saya taat, saya jalani penderitaan itu. Salib tiap orang berbeda. Mungkin ada yang pun salib istri cerewet. Ada yang pun salib suami egois. Ada yang punya salib besok mau makan apa tidak tahu, tapi tetap bersyukur. Ada yang punya salib, pemalas bisa sekolah, tapi harus rajin bisa sekolah. Ada yang punya salib pelayanan, janji setia dan pelayanan, tapi tantangan terlalu banyak. Setiap orang punya salib sendiri. Pikul salibmu dan jangan urus orang lain. Itu kata Yesus kepada Petrus. Petrus tanya kepada Yesus, Yesus ini Yohanes di belakang, nih kalau beta nanti mati di salib, ini Yohanes karena mana? Yesus bilang, it's not your business, itu bukan urusanmu, urus dirimu, kamu akan disalibkan. Kalau Tuhan tempatkan kita di mana, setiap tempat itu punya salibnya. Pikul salib itu dengan setia. Salibmu pikul. Pikul salib sendiri, saya bisa mau sok-sok pikul salib Yesus. Mati berdiri nanti. Menyangkal diri, orang hanya bisa memikul salibnya kalau dia sudah menyangkal diri. Yesus lebih penting dari saya. Yang ketiga, mengikut aku. Kata mengikut aku dalam bahasa Yunani adalah akoloteito. Itu artinya, kalau dalam teks Indonesia dia hanya bilang mengikut aku. Menyangkal diri, pikul salibnya setiap hari dan ikut aku. Tidak terlihat ikut aku maksudnya apa? Sampai kapan? Hari ini saja? Atau tunggu minggu depan? Atau tahun depan? Tidak. Ikut aku artinya harus terus menerus mengikut. Karena apa? Karena di pikul salib itu sudah ada kata memikul salibnya setiap hari. Ikut aku setiap hari dalam suka duka, ikut. Itu artinya mengikut Kristus. Jangan hanya mau ikut kalau berkat-berkat saja. Sama seperti anggota partai tadi, ambil berkatnya, tolak orangnya. Gitu. Ikut setiap hari, terus menerus mengikuti. Kenapa? Yesus kasih alasan. Ini alasan Yesus. Ayat Matius 16 ayat 24 dia bilang mengikut aku, terus menerus mengikut aku. Lalu ayat 25 dia kasih ingat. Kenapa harus mengikut aku terus menerus? Ayat 25. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus kasih ingat, kalau lu tidak ikut aku setiap hari, lu akan kehilangan nyawa. Dan lu tidak akan dapat kembali. Tapi kalau ikut aku terus menerus, satu saat kamu akan kehilangan nyawa. Karena ikut aku artinya menderita di salib, pikul salib. Tapi pada akhirnya kamu akan dapat kembali. Di Yerusalem yang baru, yang kita nyanyi, oh Yerusalem itu, kita akan dapat kembali. Ada seorang ayah yang dia pergi tugas beberapa waktu, 1 bulan, tinggalkan keluarga. Lalu ketika dia 1 hari sebelum dia kembali ke rumahnya, dia ingat dia punya anak-anak dan teman dari anak-anaknya. Dia beli hadiah. Para pemusik silakan ke depan. Dia beli hadiah untuk anaknya dan teman dari anak-anaknya. Dia pun anak punya teman baik. Lalu sampai di rumah, dia panggil dia anak dengan dia anak pun teman. Mereka datang, lalu dia bawa bagi hadiah. Pertama dia bagi hadiah kasih dia anak pun kawan baik ini. Dia anak pun bestie. Waktu dia kasih hadiah, ini kawan bestie ini,
Bilang, Om terima kasih ya Om, kalau bisa Om pergi lagi beli hadiah yang lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi. Om bilang oke, semoga kamu menikmati hadiah ini. Habis itu dia panggil Dep Ana datang. Dep Ana datang waktu Dep Bapak mau sorong ini hadiah, dia tolak itu hadiah. Lalu dia peluk Dep Bapak sambil menangis. Dia bilang, Bapak kalau bisa Bapak jangan pergi lagi. Beta tidak mau ini hadiah, tapi beta rindu dengan Bapak. Bapak jangan pergi lagi. Itu yang namanya mengikut Kristus. Kita bukan kejar berkat, karena Kristus janji berkat itu akan kejar kamu. Orang Kristen bukan pengejar berkat, tapi dikejar oleh berkat. Itu orang Kristen. Karena bukan kita, Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bagian penutup. Ada satu orang kaya, dia kaya raya, pekerjaannya adalah keliling dunia. Keliling dunia, karena tugasnya itu keliling dunia. Setelah dia keliling dunia, 5-10 tahun, dia mulai jenuh dengan pekerjaannya. Lalu dia programkan cuti 1 bulan. Dia pergi ke satu desa pantai yang jauh dari keramaian, yang tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Dia sampai di sana. Beberapa hari dia jalan-jalan mengenal itu suasana desa pantai. Lalu satu hari pagi-pagi dia ketemu dengan seorang nelayan tua yang miskin. Lagi bersihkan jala. Lalu dia mulai bercakap-cakap dengan nelayan miskin ini. Dia tanya, apa yang sedang kamu kerjakan? Nelayan ini menjelaskan pekerjaannya. Kemudian nelayan ini tanya balik, kamu siapa? Lalu dia menjelaskan dengan penuh kebanggaan siapa dia. Dengan segala kekayaan, ketenaran keliling dunia. Lalu orang kaya ini bilang, tapi saya sudah jenuh dengan pekerjaan saya. Saya bosan dengan apa yang saya kerjakan sekian tahun. Lalu saya mau healing. Saya mencari tempat yang tenang, teduh dan bahagia. Lalu apa jawab dari nelayan miskin ini? Nelayan miskin ini bilang begitu. Saya miskin, saya memang miskin. Tapi saya pikir setelah dengar kamu punya cerita, saya pikir saya tidak perlu kaya seperti kamu. Orang kaya itu, oh kenapa? Bukankah kamu miskin, melarat itu? Iya. Tapi apa yang kamu cari, saya sudah dapat. Kamu cari kebahagiaan, saya nikmati kebahagiaan di sini. Kamu cari ketenangan, di sini, saya nikmati ketenangan itu. Saya tidak perlu kaya seperti kamu, saya tidak perlu sukses dan tenar seperti kamu. Mama, saudara semua, ingat, kalau kita sudah memiliki Kristus yang empunya dunia ini, jangan biarkan iblis dan dunia menipu kita dengan kebahagiaannya yang semu. Ikut Tuhan, meski menderita, Tuhan jamin kamu akan tetap menang. Bukankah Mazmur 23:4 berkata, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Matius 16 ayat 26, firman Tuhan dengan tegas berkata, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, kita bilang kita sudah lahir baru, kita bertobat, bertekun, jangan ditipu oleh hedonisme. Jangan ditipu oleh mencari kesenangan duniawi, itu sesat. Suatu saat kita akan menyesal. Mungkin kita akan bertobat lagi, tapi sudah banyak yang kita korbankan. Korbankan keluarga, korbankan istri, anak, orang tua, saudara, korbankan hal-hal, waktu-waktu berkualitas dengan mereka. Kita korbankan, sayang sekali. Makanya ada lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Selagi masih kuat, ikut Tuhan. Daripada kita sudah tua dan tidak bisa apa-apa, kita ingin ikut Tuhan, sayang, tidak bisa berbuat banyak bagi Tuhan. Selagi masih kuat, selagi masih ada kesempatan, tetap setia. Penderitaan itu adalah jalan menuju kemuliaan. Mari kita merenungkan, tundukkan kepala, angkat hati kita kepada Tuhan. Kita merenungkan kembali apa yang sudah kita dengar ini. Mari kita punya kerinduan kepada Tuhan.